Kok belum tidur? Daripada pikiran kita ngawur, Mending kita baca kitab suci aja yuk. Biar iman kita subur. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita dengarkan bacaan Injil untuk esok hari dari Injil Matius bab 19 ayat 23 sampai dengan 30. lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Aku berkata kepadamu, sukar sekali untuk orang kaya menjadi anggota umat Allah. Dan ini lagi yang mau kukatakan kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk dunia baru Allah." Ketika pengikut-pengikutnya mendengar perkataan Yesus itu, mereka heran. "Kalau begitu," kata mereka, "siapa yang bisa selamat?" Yesus memandang mereka lalu berkata, "Untuk manusia itu mustahil, tapi untuk Allah semua mungkin." Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Bapa, dan apa yang akan kami terima?" Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah, di dunia yang baru, Anak Manusia akan duduk di atas tahtanya yang mulia. Pada waktu itu kalian mengikut pengikutku akan duduk di atas 12 tahta dan menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Dan setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara laki-laki atau perempuan atau ibu bapak atau anak-anak atau ladang karena aku, orang ini akan menerima kembali 100 kali lipat. Dan ia akan menerima juga hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang pertama." Demikian sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat malam Mbak Ona. Malam, Frater. Nah, boleh kenalan sama pemirsa, Mbak Ona biasanya ikut apa sih? Bacanya tuh lancar gitu ya baca Injilnya, coba boleh kenalan. Saya dari lingkungan Mangunwijoyo. Terus kegiatan saya itu saya aktif bukan aktif lah, ikut kegiatan Emos Journey. Ini tentang apa sih nih, Frater? Nah, ini kan tadi udah kita dengerin ya, tadi katanya udah orang kaya gitu. Orang kaya sukar masuk kerajaan surga. Kira-kira kenapa ya, Mbak Ona? Ini kalau aku baca nih kok kayaknya kayak apa ya, mendiskriminasi orang kaya. Waduh. Jadi kayaknya nih kalau jadi orang kaya susah masuk surga. Kalau gitu mendingan gak usah jadi orang kaya dong. Gimana iya tuh, nih Frata? Bapak Ibu, kita harus hati-hati nih tafsir tentang ini ya kan. Kalau enggak kasihan dong orang kaya, masa nggak bisa masuk surga. Padahal maksud Yesus persoalannya bukan karena mereka kaya atau miskin. Persoalannya adalah bagaimana ketika kita sudah menjadi kaya, apakah kita lupa akan Tuhan? Satu. Kedua, ketika udah kaya, kita udah punya segalanya, seakan-akan kita kan merasa hebat. Ya kan? Lalu kalau kita udah merasa hebat, udah deh, mulai pelan-pelan, gue bisa kok. Ya kan? Gue gak ikut lingkungan, bisa kok. Akhirnya orang sudah lupa akan pesan-pesan Injil gitu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada kepongahan orang ya. Iya. Ya, lebih titik tekan. Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segala-galanya untuk mengikuti Bapa, dan apa yang akan kami terima?" Jadi istilahnya dia kayak nanya ya, "Aduh, kok saya udah ikut Yesus, terus apa nih yang saya dapetin?" gitu. Makanya mungkin itu Petrus menyangkal tuh ya, Frater ya. Yang pas kok yang orang yang saya ikutin, yang saya kagumi, ternyata kok disalib, disiksa, disalib gitu. Makanya dia menyangkal. Maka kadang-kadang maksudnya adalah kita mungkin juga bisa jadi seperti Petrus. Kan pernah, kita pun seperti Petrus, ya kan? Iya. Jadi mungkin juga kadang-kadang kita kalau sudah melihat gambaran kita tidak sesuai dengan apa realitanya, akhirnya kita kecewa, ya kan? Misalnya dalam pelayanan, dalam persekutuan doa, atau dalam hidup berlingkungan, hidup menggereja, pasti punya pengalaman seperti itu. Nah, Mbak Ona nih kira-kira pernah gak sih pas pelayanan gitu? Pas pelayanan ya kecewa. Gimana ya? Manusiawi sih ya, Frater ya. Menurut saya pasti ada lah rasa kecewa. Mungkin kita
nggak sesuai dengan harapan kita, atau kita mungkin nggak nggak match lah dengan kolega gitu ya, dengan teman. Nah kalau udah kayak gitu tuh bawaannya kayaknya udah deh, berhenti aja deh, nggak usah ikut lagi deh kegiatan, nggak aktif lagi deh gitu. Tapi kalau udah kayak gitu tuh di sisi lain berdoa lagi, mohon karunia Roh Kudus. Ingat lagi, tujuan saya tuh apa sih gitu. Tujuan saya ikut pelayanan kan bukan buat pamer, bukan buat eksis gitu ya. Ini loh saya orang tujuan saya kan adalah berbuah ya, berbagi seperti yang diharapkan Yesus gitu. Kalau udah kayak gitu akhirnya kok tiba-tiba tuh jadi bisa bisa ini lagi gitu loh, bisa terus udah semuanya dilupain gitu. Bisa semangat lagi. Lagi gitu. Meskipun nanti juga kadang muncul lagi krater, tapi ya gitu lagi aja, berdoa lagi. Mohon lagi karunia Roh Kudus gitu. Betul. Maka pengalaman kita jatuh bangun ya kan, seringkali kita semangat, nggak semangat, tapi selalu kita ingat bahwa tujuan kita melayani itu apa. Ya kan? Maka Bapak Ibu, mari kita renungkan malam hari ini untuk siapa dan untuk apa kita melayani. Sama, jangan takut mengenai siapa yang bisa masuk kerajaan surga. Karena kita semua bisa masuk kerajaan surga. Tapi ingat, bukan kekayaan, bukan kemiskinannya, tapi bagaimana kita mau menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Ikut Dia, sungguh-sungguh ya ikut Dia, bukan waktu enaknya aja, bukan waktu kemuliaannya aja atau kebangkitannya, tapi ikut pula memikul salib sekalipun terasa berat. Mari kita hening sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita menutup hari ini dengan berdoa tobat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku orang berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat tidur.